Halo kawan-kawan, balik lagi sama kita di Ghost Paris Paris. Seperti biasa, Ghost Paris kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman kisah dari Om Johan. Jadi Om Johan ini punya cerita dari pengalaman ketika dulu sempat menjadi driver di salah satu bis ternama lah yang sudah malang melintang di Indonesia. Jadi seperti apa ceritanya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Om asalnya dari mana nih Om? Kalau asal saya dari Jawa Barat. Oke, Jawa Baratnya dari Purwakarta. dari Purwakarta menuju Jakarta lah ya. Ini kira-kira merantau ini tahun berapa nih kira-kira dulu nih? Dari Purwakarta saya nggak langsung ke Jakarta. Oh, jadi kemana dulu nih? Saya langsung ke Teluk Betung, Lampung. Oh, Lampung. Nah, dari Teluk Betung Lampung saya langsung ke Malang, Jawa Timur. Sempet pula ke Malang. Sempat ke Malang. Nah, dari situ baru kita kembali lagi ke Purwakarta. Baru ke Jakarta. Nah, setelah selesai sekolah, saya langsung lari ke Jakarta. Jadi dulu ke Lampung ini apa? Masih sekolah berarti? Saya sekolah. Di Lampung. Waktu itu sekolah saya di Lampung tuh masih SD. Oh, SD di Lampung. Nah. Terus di Malang ini apa? SMP? Di Malang saya udah masih SD tapi udah mau lulus ke Oh, mau naik ke SMP. mau ke SMP, tapi saya nggak lewat SMP. Maksudnya nggak ke SMP, saya larinya dulu waktu zaman saya dulu tuh waktu itu ST, Sekolah tinggi. sekolah teknik. Oh, so tahu banget ya. Sekolah teknik. Dulu dulu ada istilah ST kan, kalau sekarang udah nggak ada mungkin. Dulu masih SR bukan namanya tuh? Oh enggak, saya udah SD. Oh, udah SD di tahun Om Jun sekolah ya. Terus dari Malang balik lagi ke Purwakarta. Purwakarta. Itu udah SMA. Masih ST. Oh, masih ST, masih. Tapi maksudnya masih dalam kategori SMP atau apa udah sebut? Kategori SMP. Oh, di SMP. Ya. Jadi pas balik ke Purwakarta itu berarti ini dong, belum sempat lulus di ini pindah sekolah. Pindah sekolah. Saya Hmm, pindah sekolah ke Purwakarta. balik lagi ke Purwakarta. Nah, saya setelah lulus SD, saya keluar langsung ke Jakarta. Om Johan ini kan nama-nama arah ke lebih ke timur-timuran gak sih? Iya. Itu Iya, betul. beneran ada ceritanya nih kayak kalau nggak salah katanya gimana tuh? Jalan ceritanya tuh saya sekolah di Teluk Betung itu di Lampung. Waktu itu nama saya menurut keluarga saya di sana, nama itu nama perempuan. Emang aslinya siapa nih sebelum dikasih nama Johan nih Om? Namanya saya Johana. Juhana. Oh, Bukannya Jo, tapi Juhana. pakai J tetap bukan pakai Y. Tetap pakai J. Juhana. Karena dulu kan orang tua biasanya kalau ngambil nama itu dari hari. Dari waktu itu hari Jumat, nah di saya diambil aja di Juhana. Oh, lahirnya di hari Jumat nih Om. Betul. Oh, terus tiba-tiba diganti jadi Nah Om Johan di nih. sana diganti karena nama saya panggilan takut nanti jadi lecehan anak-anak itu. Nama saya diganti lah jadi Johana. Tetap Johanna tapi Tetap Juhana Jadi jadi Johanna. Johana. Setelah nama saya Johana, oke lah, saya nggak permasalahkan masalah nama kan. Nah, saya kebetulan waktu itu saya dibawa lagi ke Jawa Timur, yaitu ke Malang. Saya sekolah lagi, melanjutkan saya sekolah di sana. Nah, setelah di sana saya huruf na-nya itu hilang. yang ngilangin siapa nih? Ya itu dia, dari sekolah itu huruf saya hilang di sekolah sana. Tiba-tiba Tadi nama saya kan Johana. Heeh. Ya tiba-tiba di sana huruf na-nya hilang, jadi tinggal Johan aja. A-nya belakang hilang. Iya, NA. Oh, berarti double N dulu. Ya A aja Oh, hilang. A aja hilang kan. Nah, A-nya huruf A-nya hilang, jadi Johan aja. Tiba-tiba hilang. Dari sekolah itu, ya di sekolah itu nama saya A-nya hilang. Jadi nggak enak kamu dipanggil Johana aja. Saya panggil Johan aja, ya terserah lah mau panggil apa. Sampai sekarang udah tuh ya melekat ya. Sampai sekarang melekat. Sampai ke KTP sekarang. Betul. Om Semuanya. Johan Sampai- terpecahkan nih misteri namanya nih. Masuklah nih ke dunia perdriveran nih. Coba boleh diceritain gak Om? Waktu itu sekitar tahun 87 baru
memulai dari driver gitu. Setelah dari driver ke sana kemari masuklah saya ke jadi driver wisata di suatu perusahaan. Setelah masuk di perusahaan itu awalnya antar jarak dekat aja. Setelah lama-lama dikasih order yang jauh-jauh. Nah di sana saya ada pengalaman, yaitu dibilang pengalaman itu dibilang nyata tapi nggak nyata gitu. Mana nih maksudnya? Ya seperti waktu itu kebetulan saya ada dapat orderan 9 unit bis itu ke daerah Citarik. Di sana ada villa, saya mengantar penumpang ke sana dan saya harus nginap di sana karena dipakainya itu untuk 2 hari. Acara family gathering lah mungkin ya. Nah di sana saya ada pengalaman sedikit. Apa tuh? Udah memasuki malam itu saya mendengar ada suara ciap gitu, kayak suara anak ayam tapi ada yang saya bingung, adanya suara itu di tengah kali. Di tengah kali Citarik itu. Gak mungkin dong ayam bisa berenang ya, apalagi anak ayam yang sepuan itu juga kan, anak ayam gaul itu. Itu dia. Makanya saya bilang, saya penasaran. Saya tunggu di pinggir kali, saya cariin, takut memang betul-betul anak ayam, maksud niat hatinya mau nolong gitu kalau memang dia gitu. Tapi ya sampai kawan saya hadir ke situ, saya nyamperin saya nggak pernah nemu apa-apa, cuman hanya suara itu aja. Pas Om John ini datang ke situ, masih ada tuh suara di kali itu, di sungai masih itu. Nah kawan saya bilang udah jangan ditungguin, jangan dicariin, itu bukan suara ayam katanya. Oh tahu nih ceritanya dia, udah firasat. Kawan saya tahu tapi saya nggak tahu. Kawan saya tahu itu bukan suara ayam. Suara apa saya bilang itu, udah nanti dia dijelasinnya gitu. Oh dia nggak mau langsung ngomong di tempat ya. Kita kumpul aja di dalam mobil sambil main-main inilah namanya main domino apa. Oke, ya hiburan lah, hiburan biar nggak ngantuk sambil nunggu waktu tidur gitu. Jadi biasanya kalau driver ini memang kalau misalkan dipanggil buat family gathering atau outbound itu memang tidurnya di bus biasanya Om. Tergantung. Kalau rombongan gitu biasanya di bus. Ngumpulnya di bus lah gitu. Di bus. Oke. Nah waktu itu saya kebetulan parkir yang 9 unit ini itu parkir semua di pinggir kali itu. Nah kebetulan sambil ya belum mereka itu belum pada tidur, jadi kumpullah di dalam satu bis. Kumpul, ada yang main ini, ada yang sambil bercanda atau gimana gitu kan. Namanya kita kalau kumpul kan rame. Nah salah satu kawan saya ada yang udah merasa mengantuk, dia pamitlah untuk kembali ke mobilnya dia untuk tidur di tempatnya dia. Oh tidurnya masing-masing, ini 9 bus ini 9 drivernya tidur di bus masing-masing gitu. Sebagian masing-masing, kalau yang ada yang mau gabung aja ya. Gabung. Nah kebetulan kawan saya nih begitu dia turun duluan. Saya mau tidur katanya. Setelah dia beberapa saat saya ngedengar kuping saya mendengar kayak ada orang minta tolong. Awalnya tadi suara ayam kan, ini dengar lagi suara orang minta tolong. Minta tolong, saya cari di mana yang ada minta tolong. Begitu saya cari dari dalam bis itu nggak kelihatan. Akhirnya saya turun dari bis. Ternyata kawan saya yang keluar itu, yang minta tolong itu, dia sambil suara parau seperti kayak orang ketakutan. Dia minta tolong sambil jalannya itu udah nggak bisa jalan dia. Jadi dia jalannya itu merangkak. Jadi udah nggak kuat diri. Saking lemesnya badan mungkin. Iya, padahal itu pelataran itu habis hujan kotor. Kotor sekali itu habis hujan. Ya namanya kita di pinggir kali juga kan kotor. Iya. Tanah biasa. Nah, mereka itu sambil kotor udah badannya udah tanah semua. Dia minta tolong sama saya. Saya bilang ada apa? Yang nggak jelas lah dia ngomongnya bagaimana. Mungkin karena saking panik atau gugup, saya nggak ngerti. Saya penasaran. Di mobil. Dia bilang, di mobil siapa? Di mobil. Gitu aja. Itu aja yang jelas ya. Saya lihat ke mobilnya dia. Ternyata memang di situ ada perempuan berdiri, cuman nggak jelas kelihatan seperti apa mukanya, itu nggak jelas. Karena saya waktu itu memang agak gelap juga, cuman yang saya lihat cuman sosok tubuh aja, sama rambut panjang sekitar sampai ke lutut. Panjang juga. Itu aja yang saya lihat. Nah saya sambil membantu kawan saya juga mundur. Saya bilang ini apa, manusia atau bukan? Akhirnya kan
kawan saya kasih tahu turun semua, nggak ada lah. Oh, pas balik lagi udah hilang itu. Sudah balik lagi udah nggak ada lagi itu. Terus yang orang yang pertama ngelihat ini, yang temen Om yang sampai merangkak ini, dia aman aja tapi nggak sakit nggak apa? Ya besoknya 3 hari setelah itu dia tidak masuk kerja. Alasannya? Ya mungkin sakit, karena kan kita walaupun berteman waktu itu zaman masih jarang orang pegang handphone. Oh iya sih ya, tahun-tahun segitu belum terlalu ya. Belum terlalu untuk banyak orang gadget pegang ini. handphone. Kabarnya ya mungkin sakit atau gimana. 3 Karena hari ya. itu, cuman ya setelah 3 hari dia masuk lagi. Banyak juga yang tanya kenapa badan saya pada sakit, kata semua. 3 hari dia nggak masuk kerja. Pulang-pulang outbound langsung sakit ya. Sakitnya karena yang ngeliat begituan. Orang pulang outbound kan sakit karena capek. Iya, nah, ini capek. lihat begituan sampai dia merangkak itu jalannya itu. Iya, saking lemesnya tuh kaki tuh, geter itu. Badannya itu udah penuh tanah semua. Karena di pinggir kali itu kan tanah kan, kita parkir di situ semuanya, 9-9-nya bis itu. Tapi setelah, maksudnya nih masih di lokasi kan, ketika teman-teman Om itu datang kan udah nggak ada tadi tuh ternyata. Nggak ada. Terus ada lagi nggak kayak gangguan-gangguan setelah itu? Nah ada juga, ada sih, cuman nggak terlalu dihiraukan kali ya sama anak-anak kan sebagian tidurnya dikumpul, mungkin sebagian ada yang terpisah. Kayak kalau saya tuh saya nggak biasa tidur berkumpul. Saya pasti pisah sendiri. Berani nih sendiri. Bukan karena berani, karena tidur nggak bisa rame-rame. Nah di situ ada rasa mobil yang saya tidurin itu bergoyang. Malam lagi itu bergoyang. Iya, sampai saya sempat terbangun, saya cari siapa yang goyang-goyang mobil gitu. Tapi saya cari-cari nggak ada. Nih Om John nih penasaran banget orangnya ya. sedikit ini dicari. Ya, saya orangnya sifatnya pengen tahu aja. Iya. Ya, masalah kan yang dicari kan orang kalau udah kayak begitu ya, udah goyang-goyang itu tengah malam, kagak ada orang, mikirnya kan udah ke arah sana ya. Wih, siapa nih? Udah langsung parno. Ini nggak dicari. Saya pikir kawan saya atau siapa ngiseng kan. Saya nggak tahu kan. Karena kan di atas bus itu kan kita tinggi, jadi kita lihat kan kelihatan ke bawah. Oh iya. Jadi kalau memang ada orang kan ketahuan. Saya cari nggak ketemu, tapi nggak nemu orang siapa. Berarti gangguannya berupa kayak ya gangguin lagi tidur aja. Ya gitu aja. Nanti begitu saya udah udahlah, saya istirahat lagi, biarin aja saya ini. Tapi sempat goyang lagi bis itu. Jahil juga nih. Ya saya bilang apa sih ini? Saya bilang gitu. Dibilang gempa, yang nggak ada yang teriak, nggak ada yang orang juga pada diam-diam aja. Anteng ya malam-malam. Saya lihat anteng orang-orang, nggak ada yang ribut gempa. Tapi kok mobil saya bilang goyang. Dibilang tidur, saya juga belum tidur. Iya. Gempanya cuma di area busnya bis saya sendiri doang nih. Itu di mana sih orang Bamudang, gimana tempatnya? di daerah Citarik itu Ya kalau udah Cici itu biasanya Jawa Barat lah. kayaknya daerah Sukabumi ya. Nah, Cuman iya. saya Sukabuminya saya di mana saya udah lupa. Tapi Om, waktu pas yang dengar suara minta tolong nih, emang Om doang yang dengar atau teman-teman nih? Teman-teman kan Tadi kan- waktu itu masih lagi pada main, jadi pada ketawa-ketawa aja gitu kan. Nggak Sampai, sadar, nggak ngeh. karena suaranya itu juga pelan Om waktu itu di atas bus itu juga? di atas situ, cuman saya kan nggak main, jadi nggak ikut main gitu. Saya dengar kayak ada orang minta tolong gitu. Nggak kepikiran kayak, weh lu denger nggak? Turun yuk gitu. Ngajak orang siapa? Saya jarang ngajak orang. Kalau ini saya penasaran, saya turun sendiri dulu, nanti baru ngajak orang gitu. Lah ya, denger dikit nyamperin. Ngeri juga ya. Tapi pernah denger nggak kalau di villa-villa itu ada sesuatu cerita yang mistis-mistis? Apa memang? Kalau dengar-dengar sih ada. Tapi bahkan saya pernah ngalamin saya. Tapi villa lain ya. Oh, villa Saya lain. lupa nama villanya pun saya lupa. Tapi kalau untuk Citarik ini aman berarti ya? Udah, Citarik udah selesai, selesai. seperti itulah ceritanya. Oke. Nah ini saya pernah nganter juga ke villa, cuman saya lupa villanya nih, nama villanya apa gitu, di daerah mana juga saya lupa, karena udah terlalu lama juga kan. Situ saya dipakai 3 unit. 3 unit. Jadi kita cuman bertiga ke sana. Nah di sana kita itu udah begitu malam, kita mau pengen ngopi. Saya ajak teman-teman, kita cari kopi yuk, ayo. Begitu saya cari nggak ada. Nggak nemu tuh tempat Nggak kopinya? nemu tempat kopi, tapi saya ketemu perempuan.
Nah, lo perempuan Ada ke perempuan di sana. malam. Namanya supir-supir kan kadang-kadang juga agak ini juga agak genit lah. Genit. Kita ngobrol, diajaklah kita ke rumahnya. Langsung ajak ke rumah. Diajak ke rumahnya kita. Tapi kan nggak sendiri. Iya, bertiga maksudnya. Kang lagi cari apa? Cari kopi. Di sini susah katanya cari kopi. Ini di rumah ada kopi. Nanti di sana juga ada orang tua saya kok katanya. Ini positive thinking lah ya, berarti maksudnya menawarkan. Begitu ini saya biasa ngopi seperti ini ya, kumpul-kumpul biasa gitu bertiga sama perempuan itu satu. Bener ada orang Cuman tua itu? dia bilang di sini ada orang tuanya. Dari awal saya datang sampai ini nggak ada orang tuanya di mana. Tapi dia bilang ada orang tuanya. Di awal. Dari awal kita ngobrol-ngobrol kan. Tapi pas nyampe rumahnya nggak ada ternyata nih. Saya di rumahnya kok dari awal saya datang nggak ketemu orang tuanya di mana. Cuman saya nggak mau nanya juga, kurang enak lah gitu. Itu malamnya sekitar jam berapa tuh kira-kira tuh? Dia sekitar jam 10-an masih sore. Jam 10 malam? Iya. Sore gimana? Sore malam. Buat supir segitu masih sore loh. Ya, buat anak perempuan keluar malam ngeri. Ya, saya juga ketemu perempuan itu di villa itu, tapi di luar. Iya, bukan di luar. dalam, di luar villa, tapi di villa itu. Setelah kita selesai kopi, kita pulang, pamit kembali ke villa. Tapi saya dari awal datang sampai saya pulang ke villa itu nggak ketemu yang namanya orang tuanya nih. Tapi sempat ketemu lagi nggak setelah itu? Setelah itu kita udah pada istirahat lah di bis masing-masing ya kan. Nah besok paginya ada pegawai situ. Gimana Kang? Malam saya tidur enak? Ya enak nggak enak lah. Cuman di sini nggak ada warung kopi ya. Saya bilang gitu. Emang nggak ada Kang kalau udah malam. Tapi saya ada ngajak minum kopi. Cewek saya bilang, saya terangin kan apa adanya, kita jelasin. Di mana? Itu di rumah itu, saya bilang. Memang nggak begitu jauh juga dari villa kan? Itu rumah itu, saya bilang. Di rumah itu. Dia nggak langsung jawab, dia diam aja. Kenapa, saya bilang? Gini Kang, ini maaf ya, katanya dia bilang. Itu rumah udah lama kosong, nggak ada penghuni. Kok bisa-bisanya Akang? Tuh saya juga merinding sama. Gue merinding. Saya juga merinding tuh udah. Karena ya pengalaman. Itu rumah udah kosong udah lama Mas. Nggak pernah ada penghuni, nggak pernah ada yang datang ke situ. Terus yang semalam ngajak, itu saya nggak tahu siapa katanya. Nggak ceritain tuh ciri-cirinya tuh ke si. Saya kasih Keliling tahu perempuan, rambutnya agak segini, sebahu, saya bilang gitu. Anaknya cantik, dia pakai bajunya pun kayak model dasar gitu, cuman putih. Perempuan itu bilang di sana juga ada orang tuanya. Jadi saya nggak khawatir takut diprasangka orang gimana kan. Nah saya datanglah ke sana kopi. Oh begitu ya Kang? Iya, saya orang sini. Tapi setahu saya itu rumah belum pernah ada penghuni. Dulu ada penghuninya tapi nggak tahu kemana, nggak ada jalan ceritanya seperti apa sih, dia juga nggak tahu. Ternyata kosong rumah itu. Sudah kurang lebihnya adalah sekitar 3 tahun gitu. Tapi ketika pas tempat ngopi itu ngobrol nggak sama si perempuan ini? Ngobrol biasa, seperti biasa aja. Normal dia jawab. Normal. Sempet nyebut nama apa enggak? Enggak. Oh enggak, sempet, enggak. kita nggak sempet nanya namanya siapa. Jadi Kita manggilnya Neng aja, karena kita juga kayaknya kurang enak juga kita nanya namanya, takutnya ada prasangka yang enggak gitu kan. tapi maksudnya untuk obrolan yang di sini nggak ada obrolan yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh di sini ini ya apa? Maksudnya nggak ada yang kayak menjelaskan apa maksudnya asalnya dari mana, atau maksudnya dia tuh ya yang ngarah-ngarah ke obrolan mistis lah gitu. Nggak Apa ada. obrolan biasa aja normal kayak Normal orang biasa aja, memang nggak ada kecurigaan waktu itu ya. Nah, waktu itu saya juga nggak ada kecurigaan. Nah, sempet siangnya saya ke situ, ke rumah itu lagi, tapi saya nggak berani masuk. Lihat dari luar doang. Dari luar aja saya lihat. Memang keadaannya di dalam juga gelap. Tapi- Memang gelap, jadi kayak memang nggak berpenghuni. Tapi ini waktu nyeruput kopi nih, kopinya normal rasanya nih. Normal biasa. Itu dia, makanya saya nggak ada unsur kecurigaan gimana nggak ada. Nah, waktu pas dateng ke rumah ini, kondisi rumah ini bentuknya gambarannya kayak apa? Oh, nih, Om? rapi. Enggak, maksudnya rumahnya kayak rumah zaman dulu kah, atau memang kayak rumahnya itu rumah di kebetulan- contoh-contoh di pedesaan, rumah-rumah pedesaan apa gimana? Yang saya tahu, yang saya ingat itu waktu itu rumahnya separuh tembok. Oh, semi permanen. Nah, separuh lagi bilik. Bilik. Biliknya apa nih? Bukan papan. Bilik itu yang dari bambu itu. Oh, oke. Dan rumahnya pun rapi, Bersih. bersih. Gede apa kecil itu?
Ya nggak terlalu gede sih. Ya standar, Standar rumah-rumah pada pedesaan pada umumnya. Sebagian tanahnya itu di panggung, Oh. sebagian tanah biasa. Tapi pas Om siang-siang balik ke situ, itu rumah kondisinya sama tuh, mirip? Apa Enggak. maksudnya bersih apa Enggak, memang udah beda. kotor? Jadi bener? rumah itu rumah nggak terurus. Saya kaget juga kan. Saya pengen tahu nih ada sebetul apa benar ya cerita cleaning service ini seperti itu. Nah, besoknya saya sekitar mereka kan pulang ke Jakarta sekitar jam 2-an ya. Jam 1 jam 2 ya. Nah, kita jam 10 ke situ. Itu teman Om yang 2 orang lagi tuh tahu nuh cerita ini. Mereka nggak tahu. Kita ceritain sendiri waktu itu. Oh, waktu itu ketemu sama si cleaning itu. mamang cleaningnya ini sendiri. Iya, sendiri. Nah, saya kesananya pun balik lagi ke tempat rumah yang kita datengin itu pun sendiri. Sendirian lagi nih, nggak ngajak temen. Enggak, Ini emang bener-bener kepo. sendiri. Saya pengen tahu Penasaran banget orang ya. rumahnya kayak apa yang saya datengin semalam. Saya intip-intip, dilihat-lihat di jendela atau di apa. Memang rumah nggak terurus. Tuh waktu datang itu kepikiran apa Om? Kok pengen balik lagi ke situ? Nggak ada kepikiran. Wah, gua dikerjain jin mana nih? Gua dikasih kopi nih. Kok malah balik lagi gitu loh? Ya karena cerita cleaning itu, saya penasaran. Betul nggak cerita cleaning ini seperti itu? Nah, saya kembali lagi ke sana. Balik lagi ya. Karena kalau orang udah ceritain gitu pengen buru-buru pulang, Om, bukan balik lagi, Om. Kalau saya penasaran, saya lihat dulu. Ini malah dicari tahu nih. Cari tahu dulu, bener nggak sih cerita orang ini gitu loh. Saya lihat dari jauh, itu nggak kelihatan, nggak terlalu jelas. Rumah kosong, diintip, ya gelap. Baunya pun bau gudang. Jadi rumah itu bau gudang. Bau gudang, ya aroma gudang debu gitu. Mm-mm. Wih, gila kawan-kawan. Pertama tuh antara salut sama heran nih. Salutnya sih berani gitu. Cuman herannya kok penasarannya itu sampai mau gitu nyamperin hal kayak gitu. Kan Gitu. berani siang, karena kan siang kita nyamperin lagi. Yang malam juga tadi itu yang dengar suara piyak-piyak ayam itu samperin juga. Ya, saya pikir itu memang ayam. Iya. Ayam tengah malam. Nggak ngerti kalau Di makhluk pinggir sungai nggak apa di jelas. tengah sungai. Tapi ya tetap balik lagi kawan-kawan, dari semua cerita yang telah kita dengarkan, yang telah disampaikan oleh Om John, tetap nggak bosan-bosan gue bilang, ambil selalu sisi positifnya, buang negatifnya, karena ini juga berdasarkan cerita pengalaman masa lalu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mendengar ada hal-hal yang salah-salah ucap, kami mohon maaf dari tim Ghost Paris. Terima kasih banyak nih Om John udah mau datang ke podcast kita nih. Sama-sama. Oke kawan-kawan, kita juga nggak bosan-bosan nih. Buat kawan-kawan yang punya cerita, boleh DM kita di link DM-nya nanti akan kita kasih di deskripsi. Tetap pantengin Ghost Paris. Sampai jumpa di video berikutnya. Ghost Paris. Thank you. Ghost Paris, parah is.